Sejak zaman dahulu, kematian telah menjadi misteri yang tak terhindarkan dan penuh ketidakpastian bagi umat manusia. Dalam kegelapan yang menyelimuti akhir kehidupan, muncul rasa takut yang mendalam, memicu pencarian makna dan jawaban atas pertanyaan besar. Apa yang terjadi setelah mati? Kecemasan ini tidak hanya menggerogoti ketenangan batin, tetapi juga menciptakan peluang bagi mereka yang mampu menjawabnya, atau setidaknya berpura-pura memiliki jawabannya. Pemuka agama, sebagai sosok yang dipercaya memiliki koneksi dengan dunia spiritual, seringkali menawarkan harapan dan solusi. Namun, di balik janji-janji keselamatan abadi, tersembunyi potensi eksploitasi terhadap rasa takut akan ketidaktahuan ini. Kematian, yang seharusnya menjadi bagian alami dari kehidupan, berubah menjadi lahan bisnis, di mana ketakutan manusia dimanfaatkan demi keuntungan pribadi dan institusi. Prolog ini akan menggali bagaimana ketakutan terhadap kematian dimanipulasi, menjelaskan bagaimana bisnis keagamaan tumbuh subur di atas kecemasan yang tak terjawab, serta mengajak kita mempertanyakan sejauh mana batas antara spiritualitas dan komodifikasi ketakutan. Eksploitasi rasa takut terhadap kematian adalah fenomena yang kompleks dan telah berlangsung sejak zaman kuno, dengan akar yang mendalam dalam psikologi manusia dan kebutuhan spiritual. Kematian, sebagai suatu misteri yang tak terhindarkan, telah memunculkan rasa takut yang mendalam dalam diri manusia, ketakutan terhadap ketidakpastian, hilangnya eksistensi, serta apa yang terjadi setelah kehidupan ini berakhir. Ketidakpastian inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pemuka agama, untuk mengubah rasa takut ini menjadi peluang bisnis. Salah satu contoh paling terkenal adalah Mesir kuno, di mana kematian diperlakukan sebagai perjalanan ke kehidupan setelah mati yang penuh tantangan. Orang Mesir percaya bahwa kehidupan setelah mati tergantung pada ritual pemakaman yang benar, mumifikasi, dan persembahan kepada para dewa. Firaun dan bangsawan Mesir menginvestasikan sumber daya yang besar untuk mempersiapkan makam mereka, yang dikenal sebagai piramida, serta perbekalan untuk kehidupan setelah mati. Ini mendorong terbentuknya industri besar di sekitar kematian, termasuk para imam yang memimpin ritual, ahli mumifikasi, serta para pengrajin yang membuat artefak pemakaman. Eksploitasi di sini tampak jelas ketika bangsawan dan elit harus mengeluarkan kekayaan besar untuk memastikan keselamatan mereka di alam baka. Sementara rakyat biasa tidak memiliki akses ke pemakaman mewah dan seringkali takut bahwa roh mereka akan tersesat tanpa bimbingan ritual. Para imam dan ahli spiritual yang mengklaim memiliki pengetahuan tentang kehidupan setelah mati mendapat keuntungan besar dari ketakutan ini. Book of the Dead, Kitab Orang Mati, adalah salah satu teks paling terkenal dari Mesir kuno yang menguraikan panduan bagi arwah untuk mencapai kehidupan setelah mati. Teks ini berisi mantra-mantra, petunjuk ritual, dan tata cara yang diyakini dapat membantu seseorang melewati berbagai rintangan di dunia bawah, seperti penghakiman di hadapan Dewa Osiris. Kitab ini sering dituliskan di makam bangsawan dan Firaun, serta menjadi bagian dari ritual pemakaman mereka. Untuk rakyat biasa, salinan Kitab Orang Mati biasanya hanya tersedia dalam versi yang lebih murah atau tidak sama sekali. Kitab Orang Mati ini menunjukkan bagaimana kematian dipahami sebagai perjalanan yang kompleks dan perlunya bimbingan spiritual untuk melewatinya. Rasa takut terhadap kegagalan dalam perjalanan ini mendorong masyarakat untuk mengeluarkan biaya besar demi memastikan upacara pemakaman yang lengkap. Dalam budaya Yunani kuno, ada kepercayaan kuat pada dunia bawah atau Hades, tempat roh-roh orang mati pergi setelah meninggal. Meskipun tidak selalu diasosiasikan dengan hukuman, dunia bawah dianggap sebagai tempat yang kelam dan misterius. Persembahan dan ritual pemakaman diperlukan agar jiwa seseorang dapat memasuki Hades dengan aman. Pemuka agama dan dukun seringkali menawarkan jasa mereka untuk memastikan bahwa ritual ini dilakukan dengan benar, agar jiwa orang yang meninggal tidak gentayangan atau tidak mengalami penderitaan di dunia bawah. Eksploitasi muncul dalam bentuk biaya untuk persembahan yang harus dibayar oleh keluarga yang berduka, serta jasa spiritual dari para imam yang mengklaim bisa mengantar jiwa menuju kehidupan setelah mati. Keyakinan ini dieksploitasi secara sosial, dengan keluarga kaya yang mampu mengeluarkan dana lebih untuk ritual, dianggap memiliki peluang lebih baik untuk mengamankan nasib di alam baka. Manusia secara alami takut akan yang tak diketahui. Kematian, yang merupakan akhir dari kehidupan di dunia ini,
dianggap sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari, namun juga tak bisa dipahami sepenuhnya. Ketidakpastian tentang apa yang terjadi setelah kematian, apakah ada kehidupan setelah mati, surga, neraka, atau reinkarnasi menciptakan kecemasan mendalam. Ketakutan ini diperparah oleh keterbatasan pengetahuan manusia mengenai apa yang ada setelah kematian. Dalam budaya-budaya di seluruh dunia, kematian sering diiringi dengan berbagai ritual, keyakinan, dan mitologi yang menawarkan berbagai jawaban tentang apa yang terjadi setelah hidup berakhir. Ini memberi rasa aman bagi sebagian orang, tetapi di sisi lain membuka celah bagi munculnya sistem yang bisa mengeksploitasi rasa takut ini untuk keuntungan finansial. Pemuka agama seringkali dianggap sebagai perantara antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, sehingga mereka memiliki posisi yang sangat kuat dalam membentuk pandangan tentang kehidupan setelah mati. Mereka menawarkan harapan akan keselamatan, janji kehidupan abadi, atau hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran agama. Dalam konteks ini, rasa takut terhadap ketidakpastian pasca kematian menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan, mempengaruhi, dan dalam banyak kasus memanfaatkan pengikut mereka. Banyak agama dan pemuka agama menawarkan berbagai cara untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya, seperti doa, ritual, sedekah, atau bahkan pembelian jaminan keselamatan spiritual melalui layanan-layanan tertentu. Pada tingkat yang lebih ekstrim, beberapa kelompok agama telah membentuk ekosistem bisnis yang berpusat pada ketakutan terhadap kematian, dari menjual jasa pemakaman sesuai adat agama, konsultasi spiritual, hingga penyucian jiwa yang diklaim akan memastikan kehidupan setelah mati yang lebih baik. Eksploitasi rasa takut terhadap kematian dapat dilihat dari munculnya bisnis-bisnis berbasis agama yang berkembang pesat. Di antaranya adalah layanan pemakaman dan ritual keagamaan. Di banyak agama, pemakaman bukan hanya tentang penguburan jasad, tetapi juga melibatkan berbagai ritual yang harus dilakukan sesuai keyakinan agar roh atau jiwa yang meninggal mendapatkan keselamatan. Ini mencakup doa khusus, persembahan, dan ritual penyucian yang semuanya seringkali memerlukan biaya tinggi. Pemuka agama yang memimpin upacara pemakaman ini seringkali memungut biaya yang signifikan, dan semakin spesial atau kompleks ritualnya, semakin mahal pula biayanya. Kemudian penyucian roh dan upaya penghindaran hukuman setelah kematian. Di beberapa budaya dan agama, diyakini bahwa arwah orang yang meninggal harus dibantu dengan ritual khusus agar tidak tersesat atau terperangkap dalam penderitaan. Pemuka agama sering menawarkan layanan seperti doa-doa penyucian atau ritual pengampunan dosa yang diklaim dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan hukuman di akhirat. Jasa ini seringkali dibanderol dengan biaya yang tidak sedikit, tergantung tingkat kesulitan dan lamanya ritual. Selanjutnya, donasi atau sedekah untuk membeli tempat di akhirat. Di beberapa tradisi, ada keyakinan bahwa dengan menyumbangkan harta kepada lembaga agama, orang dapat membeli jaminan kehidupan yang baik setelah kematian. Ini biasanya berupa sedekah dalam jumlah besar, bangunan rumah ibadah, atau mendukung proyek-proyek agama lainnya yang diiklankan sebagai cara untuk menginvestasikan kehidupan setelah kematian. Di Indonesia juga marak menjual syafaat Nabi Muhammad SAW dengan meminta donasi kepada jamaah dijanjikan akan mendapatkan tempat yang lebih baik di akhirat kelak. Dengan menjual syafaat ini, mereka mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sedikit. Dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah." Pada ayat di atas dijelaskan bahwa yang memiliki potensi untuk mengelabui manusia atas nama Tuhan dan kepercayaan adalah para pemuka agama. Salah satunya adalah dengan mengeksploitasi rasa ketakutan manusia terhadap pasca kematian. Para pemuka agama ini tidak jarang menceritakan sesuatu yang mengerikan, baik dalam proses kematian dan kehidupan di balik kematian. Dengan demikian, dorongan secara psikologis dari setiap manusia mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara apapun, meskipun harus menyerahkan hartanya kepada para pemuka agama dengan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Meskipun demikian, masih ada harapan bagi masyarakat untuk keluar dari eksploitasi ini.
Salah satu cara adalah dengan memperluas pendidikan tentang makna kematian dalam perspektif yang lebih rasional dan seimbang. Memahami kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan dapat mengurangi rasa takut yang berlebihan, serta membuat individu lebih kritis terhadap motif ekonomi di balik ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh pihak tertentu. Di era modern ini, pendekatan yang lebih ilmiah dan spiritual dapat berjalan beriringan, di mana pemahaman tentang kehidupan dan kematian tidak hanya berasal dari dogma agama, tetapi juga dari refleksi pribadi dan pengetahuan yang lebih luas. Pada akhirnya, kesadaran yang lebih besar akan hakikat kematian dan bagaimana rasa takut bisa dimanfaatkan akan menjadi langkah awal untuk meminimalkan eksploitasi dalam masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.